Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-36. Judul renungan hari ini, milikilah iman untuk berjalan di atas air. Hari ini kita membaca kisah tentang Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Kisah yang sering diceritakan kembali ini memberi kita 3 pelajaran penting yang kita butuhkan setiap hari dalam hidup kita. Pelajaran pertama yang kita lihat terjadi ketika para murid berteriak ketakutan pada apa yang mereka yakini sebagai hantu. Kita tidak dapat menyalahkan mereka karena ketakutan mereka. Lagi pula, mereka berada di tengah-tengah badai hebat yang tiba-tiba datang, dan badai ini terkenal di Danau Galilea. Dengan angin bertiup di sekitar mereka dan ombak menerjang perahu, tentu kita meragukan mereka berharap melihat seseorang, apalagi seseorang berjalan di atas air. Mereka menanggapi seperti yang banyak orang lakukan, yaitu berteriak. Kapan rasa takut menjadi kata yang buruk di kalangan Kristen? Kapan kehadiran rasa takut berarti kurangnya kehadiran Tuhan? Saul takut menjadi raja, namun Tuhan memilihnya. Gideon takut pergi berperang, namun Tuhan memimpin dia. Daud takut akan musuhnya, namun Tuhan melindunginya. Ketakutan ada, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Jika kita jujur, kita semua bergumul terhadap rasa takut. Berbagi perasaan takut dengan orang lain yang dapat dipercaya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Rasa takut merupakan ekspresi ketidakmampuan kita yang memungkinkan Tuhan untuk memakai kita secara lebih penuh. Ketika kita takut, kita tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ketika para murid berteriak ketakutan, mereka tidak dihajar oleh Yesus. Sebaliknya, Dia segera menghilangkan ketakutan mereka hanya dengan muncul dan menyemangati mereka. Alih-alih melihat ketakutan sebagai kelemahan, mari kita melihatnya sebagai kesempatan. Bukan agar kita terlihat berani, tetapi agar Tuhan mengendalikan situasi dan menyinari kita. 2 pelajaran berikutnya yang kita baca seputar Petrus dan tindakan iman dan keraguannya. Yang pertama datang ketika kita mendengar Yesus mengatakan kepadanya, "Marilah." Petrus belum siap untuk keajaiban seperti itu. Yesus tahu dia akan bimbang. Tetap saja dia memberi Petrus kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Tuhan tidak pernah menahan kita untuk melangkah di dalam iman kita. Dan kita juga seharusnya tidak menahan diri untuk melangkah di dalam iman. Jika Petrus tidak turun dari perahu, dia akan selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Keyakinannya meski masih kurang kuat, akan menjadi lebih lemah tanpa pengalaman. Tentu saja ada kalanya Petrus harus melihat kembali momen ini dan merasa sedikit lebih berani karenanya. Janganlah kita menahan diri untuk melangkah keluar dengan iman karena kita merasa tidak cukup kuat. Iman bukanlah tentang kekuatan atau kemampuan kita. Iman adalah tentang kekuatan Allah, kuasanya, dan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Dan hal ini juga membawa kita kepada pelajaran yang terakhir hari ini. Ketika keraguan merayap masuk dan kita mulai melakukan kesalahan, Yesus ada di sana untuk segera menyelamatkan kita. Petrus memberi kita gambaran yang baik tentang keraguan. Dia mengalihkan pandangannya dari Yesus dan mulai memperhatikan angin dan ombak. Berbicara tentang keraguan, RT Prancis pernah berkata, keraguan secara harfiah berarti terbagi menjadi 2. Iman yang sejati berfokus sepenuhnya pada Yesus. Kita masing-masing memiliki saat-saat keraguan. Betapapun menyakitkan saat-saat itu, kita dapat mengusirnya dengan mengalihkan perhatian penuh kita kembali kepada Tuhan. Apakah akan ada badai? Ya, tetapi Tuhan mengendalikan badai. Apakah ada musuh menggedor pintu kita? Mungkin, tetapi roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita tidak harus lebih kuat dari situasinya. Kita hanya perlu tetap fokus pada Tuhan kita. Namun, saat kita gagal atau mulai tenggelam, Tuhan ada untuk segera menarik kita kembali. Ketika Anda takut, peganglah tangan juru selamat Anda. Kehidupan kita ada banyak pencobaan dan kesulitan, tetapi Tuhan selalu baik. Dia selalu setia dan selalu waspada untuk menjaga kita. Kita memiliki iman karena Tuhan, bukan karena apa yang kita pikir dapat kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.